Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali. Mengawali semester 2, kita akan belajar mengenai bab sholat Jumat. Tujuannya agar kita dapat mengetahui tata cara dan hal-hal lain terkait sholat Jumat, serta dapat mempraktekkannya dengan benar. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah terkait pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat artinya adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Adapun landasan dilaksanakannya sholat Jumat berdasarkan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya anak-anak, hukum sholat Jumat bagi seorang laki-laki adalah fardu ain atau wajib dilakukan. Adapun bagi seorang wanita, hukumnya adalah mubah atau boleh. Lalu yang perlu kalian pahami dan cermati adalah terkait syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib terdiri dari beragama Islam, kemudian laki-laki, kemudian balik atau dewasa, selanjutnya adalah berakal sehat, artinya tidak gila, lalu merdeka, bukan budak, dan yang terakhir adalah bermukim di daerah tempat tinggal, yang artinya bukan seorang musafir atau dalam keadaan bepergian. Kemudian terkait dengan syarat sah sholat Jumat terdiri dari 4 hal. Yang pertama dilakukan oleh orang yang menetap di suatu wilayah, lalu dilaksanakan secara berjamaah dengan minimal 40 orang, lalu dilaksanakan pada waktu zuhur, kemudian didahului dengan 2 khutbah yang nanti dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat. Selanjutnya, bagaimanakah rukun khutbah? Karena dalam sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah yang nanti dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat, maka terdapat runtutan atau hal-hal yang perlu dilakukan saat khutbah. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berwasiat takwa, kemudian membaca surat Al-Quran pada khutbah pertama, dilanjutkan dengan berdoa untuk kaum muslim dalam khutbah yang kedua. Kelima hal ini termasuk dalam kategori rukun khutbah. Selanjutnya, apa saja sunnah sebelum sholat Jumat? Terkait dengan hal tersebut bisa kalian lihat pada layar ini atau nanti bisa cek kembali di buku yang kalian miliki. Ada beberapa sunnah sebelum sholat Jumat, ada seperti mandi, kemudian gosok gigi, berpakaian baik, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan tata cara sholat Jumat, pada dasarnya sholat Jumat terdiri dari khutbah yang terdapat 2 khutbah lalu dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat. Tetapi hal-hal lain seperti tata cara yang menyangkut hal-hal sunnah bisa kalian lihat pada layar ini, dari sebelum masuk masjid kemudian sampai dengan keluar masjid. Kemudian bagaimana jika kita terlambat melaksanakan sholat Jumat? Jika kita tertinggal 1 rakaat, kita bisa menyempurnakan dengan menambah 1 rakaat saja. Tetapi jika kita tertinggal 2 rakaat, kita harus menyempurnakan 4 rakaat sekaligus. Adapun jika dalam kondisi tertentu kita tertinggal, misal kita dalam keadaan perjalanan dan sebagainya, maka kita bisa mengganti dengan sholat duhur. Akan tetapi yang perlu kalian ketahui adalah jika dalam kondisi kita sehat dan memungkinkan, kita harus menyegerakan dan melaksanakan sholat Jumat tepat waktu. Selanjutnya, sholat Jumat pada kondisi tertentu dapat tidak dilakukan jika dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah jika seorang budak. Pada masa kini kita jarang menemukan seorang budak, tetapi jika pada masa Rasulullah terdapat beberapa budak yang di bawah majikan yang belum masuk Islam. Kemudian seorang wanita, lalu dalam keadaan sakit, kemudian musafir atau dalam keadaan bepergian, belum cukup umur, dan terjadi bencana
ada bencana alam, kemudian ada pandemi. Dengan adanya hal-hal ini, maka kita dapat mengganti kewajiban sholat Jumat dengan sholat zuhur. Kemudian, apa hikmah sholat Jumat? Hikmah sholat Jumat yang pertama adalah sebagai simbol persatuan umat Islam, karena dilaksanakan secara berjamaah. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap menghargai antar sesama. Dan yang ketiga, salah satu hari yang mustajab dalam berdoa. Dan yang keempat, bentuk syiar agama Islam. Keempat hal ini merupakan hikmah dari sholat Jumat yang bisa kita terapkan dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, demikian penjelasan mengenai materi sholat Jumat. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Hari ini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalilah Jumatmu dengan semangat baru. Hari Jumat, hari raya, semua bergembira. Mandi pagi, sikat bersih, pakai baju bagusmu. Mandi pagi,